Kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo menyeret puluhan polisi, termasuk sejumlah perwira tinggi Polri. Tak hanya diduga melanggar kode etik, sebagian di antaranya juga terancam melanggar pidana dan bakal diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Siapapun yang terbukti terlibat di dalam suatu peristiwa pidana atau pelanggaran kode etik, itu akan ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini komitmen Bapak Kapolri, oleh karenanya Itsus juga melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang ya, 63 personil Polri ya. Dari 63 ini sudah dirumuskan sama Itsus, 36 diantara sebagai terperiksa. Dan juga ditempatkan di tempat khusus. Ini nanti juga bekerja secara paralel Itsus dengan penyidikan. Nanti akan memilah-milah apabila terbukti pelanggaran kode etiknya segera disidangkan dalam proses sidang KKIP. Apabila terbukti proses pidananya, nanti dari Itsus melimpahkan kasus ini ke penyidik. 36 polisi terduga pelanggar, termasuk sejumlah perwira tinggi Polri, serta 4 perwira menengah Polda Metro Jaya, kini ditempatkan khusus dan dikurung di Biro Provos Mabes Polri, Bareskrim, dan Makobrimob. Tim Inspektorat Khusus Polri menyebut sejumlah polisi diduga terlibat upaya merusak, menghilangkan dan menyimpan barang bukti terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua untuk menutupi perbuatan Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, kepada Komnas HAM, Irjen Verdi Sambo mengakui bahwa ia sengaja merusak tempat kejadian perkara untuk mengaburkan hasil olah TKP awal. Paling pokok itu ada dua hal yang diakuinya. Pertama, bahwa dia yang merencanakan pembunuhan terhadap Joshua dengan alasan yang pribadi tadi itu, yang tapi kemudian diubah. Semula kan dia katakan itu di Duren 3, sekarang dia bilang itu terjadi di Magelang. Nah, yang kedua, pengakuan dia bahwa soal obstruction of justice itu dia yang mengatur semuanya. Itu diakui, dan dia katakan bahwa dialah yang bertanggung jawab dan siap menghadapi itu semua di pengadilan. Kedua, soal langkah-langkah obstruction of justice itu bisa jadi bagian untuk pembenahan internal Polri yang mungkin akan masukkan di dalam rekomendasi kami ini. Karena kami kan nanti hasil akhirnya adalah rekomendasi. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas pun mendorong Polri untuk membongkar tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan internal polisi dalam kasus ini. Terlebih, diantaranya ada sejumlah polisi yang sempat tergabung dalam Satgasus Polri yang terakhir dipimpin Irjen Sambo sebelum dibubarkan setelah kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini terkuak. Karena ini sekarang menunjukkan mana yang kerja benar, mana yang kerja mengabdi kepada kepentingan tertentu. Nah, saya kira internal sudah tahu lah, ini sudah tahu. Karena begini Mas, Satgasus ini beberapa yang mengeluh yang di luar Satgasus dengan adanya privilege, misalkan privilege naik pangkat cepat dan lain sebagainya ya. Iya, nah, itu saya kira ini harus kita dalami dan internal harus terbuka, Mas. Polri berjanji untuk transparan mengusut tuntas tewasnya Brigadir Yosua, termasuk dugaan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum terkait kasus ini. Proses persidangan etik Polri akan digelar terbuka dan dapat dihadiri oleh Kompolnas. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati, di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Masni, sejauh ini apakah ada informasi terkait dengan pemeriksaan kasus Brigadir Yosua di Makobrimob? Baik, Judan dan Saudara, hingga saat ini belum ada agenda pemeriksaan yang dilakukan di Makobrimob Kelapa II Depok terkait dari kasus pembunuhan yang menewaskan dari Brigadir Yosua. Namun tadi kami sempat menghubungi dari Kadif Humas Polri, dari Prasetyo. Untuk saat ini tim sus masih berfokus dalam penyelesaian berkas perkara yang nantinya akan segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Namun sebelumnya pada 12 Agustus 2020 lalu, tepatnya di hari Jumat, dari Komnas HAM telah memeriksa Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok dan menemukan fakta baru, yaitu dari Irjen Verdi Sambo pun mengaku telah menghalangi upaya dari penegakan hukum dalam pengungkapan kasus pembunuhan yang menewaskan dari Brigadir Yosua. Dan juga dari Irjen Verdi Sambo juga mengaku bahwa telah menyusun cerita palsu yang selama ini beredar di media, dan mengaku bahwa itu dari Irjen Verdi Sambo sendiri telah merekayasa dari cerita-cerita yang dia sampaikan ke media dan juga ke pihak kepolisian. Dan juga dari Irjen Verdi Sambo pun memerintahkan Barada Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua.
Dan nantinya dari Irjen Verdi Sambo pun mengaku akan bertanggung jawab dari terjadinya kasus penembakan ini. Dan hingga saat ini dari tim khusus masih terus melakukan pendalaman kasus ini dan akan terus mengungkap bagaimana kasus ini nantinya akan terungkap. Juno. Tim sus menyebut ada 36 personel kepolisian yang diduga melanggar etik dan berkaitan dengan kasus rekayasa dari Irjen Verdi Sambo. Lalu ada berapa dan siapa perwira yang ditempatkan khusus di Makobrimob? Iya, jurnalis saudara, untuk saat ini ada 3 dari perwira tinggi dari kepolisian yang ditempatkan khusus di Makobrimob Kelapa II Depok. Yaitu yang pertama adalah Verdi Sambo, Irjen Verdi Sambo yang selaku dari tersangka dari kasus pembunuhan yang menewaskan dari Brigadir Yosua. Dan juga ada 2 lainnya merupakan Jenderal Bintang 1 dari kepolisian. Namun dari dari Jenderal Bintang 1 ini tidak disebutkan siapakah dia. Dan namun hanya disebutkan pangkatnya saja, yaitu hanya Jenderal Bintang 1. Namun sebelumnya dari pihak dari Inspektorat Khusus telah memeriksa dari 63 perwira polisi dan dari 36-nya diduga melanggar kode etik dalam proses pengungkapan kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir Yosua. Dan juga diantaranya dari 36 tersebut diantaranya merupakan ada yang tergabung dari Satgasus yang dipimpin oleh Verdi Sambo selama dia menjabat menjadi di Kadif Propam Polri. Dan juga untuk saat ini dari Komisioner Kompolnas Dedi Albertus Wahyu Rudanto itu berharap nantinya dari tim sus ini dapat mendalami apakah dari 36 dari perwira polisi ini murni melakukan pelanggaran kode etik atau juga melakukan pidana dalam pengungkapan kasus pembunuhan yang menewaskan dari Brigadir Yosua ini. Namun hingga saat ini tim sus yang melakukan penanganan dari kasus ini masih berfokus dan pada penyelesaian kasus yang menewaskan dari Brigadir Yosua. Namun sejalan dengan itu dari tim sus juga tetap melakukan pemeriksaan dan juga tetap melakukan pendalaman dari 36 perwira polisi yang diduga melanggar kode etik pada pengungkapan kasus pengungkapan kasus pembunuhan yang menewaskan dari Brigadir Yosua. Baik, terima kasih rekan Masni Rahmawati atas laporan lengkap Anda dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat.